itu kita harus cari tahu dulu apakah obat ini golongan A, B, C, atau D, atau bahkan X gitu. Wow, ternyata banyak golongannya ya. Kita Banyak baru tahu nih. banget. Oke, boleh kita mungkin sedikit mengulang tapi nggak sepenuhnya ya dok ya. Tadi dokter sih sempat menceritakan kalau intinya bumil, ibu hamil, memang wajar kalau memiliki masalah dengan kulit karena memang tergantung dengan yang namanya hormon. Karena adanya janin ini akan merubah hormon pada akhirnya juga. Sesuatu yang kita makan salah satunya. Dan kalau menurut dokter sih sendiri, hal yang wajar kalau mama yang sedang hamil ini pengen kelihatan glowing, cantik pada saat hamil. Salah satunya adalah pakai skincare. Tapi ada beberapa kandungan di dalam skincare yang tidak diperbolehkan. Saya tadi sempat nyatet, salah satunya adalah hidroquinone, vitamin A, terus juga retinoid acid, terus vitamin A yang diminum, asam salisilat, BHA juga salah satunya. Sesuatu yang masih pemakaian luar, beberapa masih diperbolehkan ya dok ya. Tetapi sesuatu yang diminum sepertinya... Kalau hidroquinone pun itu pemakaian luar juga tidak diperbolehkan. Vitamin A juga sebenarnya pemakaian luar tidak disarankan. Ini tadi yang saya sebutkan yang tidak diperbolehkan ya teman-teman. Untuk papa mama. Jadi jangan salah sangka. Tadi dokter sih juga menceritakan kalau sebenarnya jangankan sesuatu yang diminum obat yang kadang-kadang kita butuh mungkin penurun panas atau mungkin pereda flu pada saat ibu hamil ini harus dikonsultasikan dengan dokter, termasuk juga skincare yang kita gunakan walaupun pemakaiannya ini di luar. Jadi masih di kulit ya, Dok ya. Ternyata bisa mempengaruhi perkembangan janin di dalam tubuh seorang ibu. Dok, tadi kita sempat bahas skincare ya terakhir ya. Betul. Skincare yang sunscreen. Tadi dokter sempat menceritakan kalau untuk sunscreen sendiri ini yang physical sunscreen. Betul. Ini yang seperti apa sih dok? Kalau boleh tahu. Oke, jadi sunscreen itu kan dibagi jadi dua ya. Nah dulu itu ada istilah namanya sunblock. Jadi ada sunblock, ada sunscreen. Nah tapi sejak adanya regulasi baru, itu istilah sunblock tidak lagi digunakan dan yang digunakan adalah istilah sunscreen. Tapi dibagi menjadi physical atau mineral sunscreen dengan chemical sunscreen. Nah, kalau untuk ibu mil dan busui, ini biasanya yang dianjurkan adalah physical atau mineral sunscreen. Yang contohnya itu adalah titanium dioxide dan zinc oxide. Hanya dua ini aja nih, jadi gampang untuk mengingatnya. Kalau yang lain di luar dari itu, berarti termasuk golongan chemical sunscreen nih, yang sebenarnya kurang disarankan untuk teman-teman yang sedang mengandung. Oke, dok. Kadang-kadang ada yang menyarankan, pokoknya intinya cari skincare yang tulisannya paraben free. Nah, ini juga boleh dijelasin nggak sih dok, sebenarnya kata-kata paraben free ini apa kandungannya, maksudnya, dan apakah benar memang ini aman untuk ibu hamil? Oke, jadi penelitian untuk ibu hamil ini sangat minim ya. Tadi sebenarnya sudah saya jelasin juga. Jadi kenapa penelitian-penelitian pada ibu hamil ini sangat sedikit? Karena memang tidak etis untuk meneliti sesuatu pada seseorang yang sedang hamil. Karena kan kita sedang bermain dengan nyawa seorang bayi ya. Jadi penelitian-penelitian tentang apakah A ini aman, B ini aman, C ini aman untuk ibu hamil itu sangat sedikit dan sangat minim datanya yang bisa kita percaya. Jadi data validnya. Nah, kebanyakan adalah data-data yang diambil dari pencobaan terhadap hewan yang sedang hamil atau sedang mengandung gitu, lagi bunting nih hewannya. Nah, jadi dari data-data itu diambillah beberapa kesimpulan tentang bahan-bahan aktif tertentu. Nah, untuk paraben sendiri sebenarnya tidak banyak yang membahas paraben ini untuk atau hubungannya dengan kehamilan. Nah, jadi apa namanya? Kalau paraben sendiri sebenarnya memang di beberapa penelitian itu ada yang menyebutkan bahwa dia dapat diserap ya ke dalam tubuh kita. Tapi untuk diserap dan menimbulkan suatu masalah yang besar, itu dia ada kadar atau konsentrasinya harus banyak. Gitu. Sedangkan pada skincare pada umumnya, ini konsentrasinya cuma sedikit sekali gitu.
Oke. Jadi kandungan-kandungan yang dipakai untuk skincare itu adalah kandungan-kandungan yang dalam batas aman dan tidak menimbulkan efek toksik sebenarnya gitu. Jadi karena paraben ini banyak dikambing hitamkan kan beberapa tahun belakangan gitu. Makanya ada yang Benar. skincare yang buat langsung kayak paraben free dan segala macam karena disangkut pautkan dengan kanker katanya. Padahal sebenarnya penelitian penelitian yang terbaru itu sudah kayak mengklarifikasi ya kayak sebenarnya paraben ini tidak ada kayak hubungan langsung dengan kanker yang digaung-gaungkan gitu. Jadi untuk menimbulkan efek yang sangat berbahaya itu kayaknya kita butuh jumlah yang banyak banget gitu. Sedangkan yang dipakai di skincare itu cuma sedikit sekali. Oke, ini informasi yang penting yang wajib Papa Mama tahu ya. Jadi kalau misalnya kemarin sempat dengar-dengar juga kalau ada yang paraben-paraben itu nanti menyebabkan kanker, tadi dokter juga sudah mengklarifikasi sebenarnya kalaupun iya itu membutuhkan sangat banyak kandungannya di dalamnya ya, Dok ya. Iya. Oke. Mungkin Dok sangat tadi banyak dan butuh jangka waktu yang lama kayak benar-benar mungkin kita puluhan makanya 1000 ratusan kali, 1000 tahun tahun. gitu. Benar-benar. Dok tadi ada yang nanya, untuk tanamu oil, apakah bahaya untuk ibu hamil atau disarankan? Nah, kalau Tamanu Oil itu sebenarnya tidak ada penelitian yang untuk sampai sekarang sih saya belum membaca ya penelitian yang untuk ibu hamil ya. Jadi minim sekali datanya. Tapi yang mesti diketahui bahwa Tamanu Oil ini diambil dari kacang. Jadi kalau yang memang alergi kacang dan banyak banget sebenarnya orang yang alergi kacang ya, saya tidak sarankan sih. Jadi kalau untuk sesuatu yang herbal itu biasanya perlu data-data lebih banyak lah karena sesuatu yang herbal itu sedikit sekali nih penelitiannya dan Tamanu Oil ini termasuk herbal yang masih baru. Jadi kalau saya sih prefer tidak memakai yang belum ada datanya ke safe. Apakah dia benar-benar safe atau enggak? Karena kan sebenarnya untuk dapat mengatakan suatu bahan aktif ini berbahaya atau tidak, ini ada kategorinya nih dalam dunia medis, dalam dunia farmasi ya. Jadi obat-obatan ini ada kategorinya, ada kategori A, ada kategori B, ada kategori C, ada kategori D, ada kategori X. Jadi kalau mau kita praktisi medis untuk meresepkan obat ke ibu hamil, itu kita harus cari tahu dulu apakah obat ini golongan A, B, C, atau D, atau bahkan X gitu. Wow, ternyata banyak golongannya ya. Kita Banyak baru tahu banget. nih. Oke, Dok. Tapi kalau tadi kan ngomongin skincare, kalau untuk perawatan, sebenarnya apakah masih diperbolehkan ibu hamil menjalani perawatan nggak cuman wajah ya, tapi tubuh atau mungkin ada beberapa yang menggunakan oil di bagian perutnya karena katanya kabarnya nantinya pada saat selesai melahirkan itu tidak ada stretch mark-nya. Oke. Nah, kalau mau menggunakan oil dalam rangka mencegah stretch mark, itu bisa digunakan. Jadi kayak misalnya contoh-contoh oil yang aman biasanya kayak seperti olive oil, itu masih boleh digunakan untuk mencegah supaya kulitnya ini tidak kering. Karena pada saat ibu sedang mengandung, itu kan terjadi perubahan hormon ya. Jadi tidak hanya, biasanya nih, justru kebalikannya nih. Jadi kalau misalnya waktu muda dia jerawatan, kulitnya berminyak banget, tidak sedikit yang menjadi kering pada saat dia hamil gitu. Jadi malah lebih bersih mukanya pada saat hamil gitu. Jadi tidak semua ibu hamil itu jadi kusam, jadi jerawatan gitu. Benar. Gitu. Jadi tapi ada juga yang dulunya baik-baik aja mukanya, tadi pada waktu dia hamil dia malah jadi jerawatan, ya ada gitu. Tapi tidak bisa dipukul rata bahwa ibu hamil itu pasti jerawat gitu. Jadi ada kondisi-kondisi justru sebaliknya gitu. Nah, untuk pemakaian skincare sendiri seperti pengolasan minyak yang untuk melumasi dalam tanda kutip melembabkan kulit itu bisa dilakukan seperti misalnya menggunakan baby oil ya, ataupun misalnya minyak olive oil itu juga boleh dilakukan, sebenarnya nggak masalah. Oke, jadi itu aman-aman aja sebenarnya kalau untuk ibu-ibu mencegah stretch mark sejak awal. Bahkan ada yang bilang nggak boleh digaruk, tapi kan gatel banget kadang-kadang ya dok ya. Kayak kalau nggak digaruk tuh kayak nggak mungkin gitu. Kadang tangan tuh refleks aja gitu. Ternyata salah satu pencegahannya adalah mengoleskan minyak tadi ya dok ya.
boleh olive oil atau mungkin beberapa minyak yang disarankan memang diperbolehkan untuk ibu hamil. Oke. Tapi Ada kalau yang dari segi medis itu sebenarnya yang sudah terbukti dari penelitian-penelitian itu dapat mencegah stretch mark itu justru bukan oil nih. Kalau secara Tapi penelitian loh. Ya, jadi lotion atau bahan-bahan skincare, bahan-bahan body care yang mengandung asam hyaluronat, mengandung centella asiatica, dan yang mengandung dimetikon. Biasanya ini yang saya ketahui dari jurnal-jurnal penelitian itu dapat mencegah timbulnya stretch mark. Oke, tinggal dicari skincare-nya yang mana, yang kandungannya adalah asam hyaluronat, Yes. centella asiatica, dan dimetikon. Sekarang brand-brand skincare udah banyak banget, mereka akan nunjukin ingredients-nya. Dan jangan lupa kalau masih khawatir, konsultasikan kembali ke dokter ya, dok ya. Apakah ini aman, dok, untuk saya pergunakan karena saya sedang hamil atau akan program hamil. Oke. Yes. Dok, bahan atau skincare apa yang aman untuk ibu hamil yang jerawatan? Saya jerawatnya lumayan parah. Oke. Kalau untuk jerawat ya, selain menggunakan sabun, kemudian pelembab, kemudian sunscreen ya, mungkin ada butuh ekstra lah untuk merawat kulit yang sedang memang mengalami breakout jerawat ya, karena masalah hormon pada saat perubahan kita lagi mengandung ya. Jadi bisa menggunakan skincare yang mengandung AHA, tadi bisa digunakan kayak seminggu sekali atau 2 kali, itu masih diperbolehkan ya dari sumber yang saya baca. Nah, tapi ada juga beberapa bahan yang bisa dipakai untuk mengatasi jerawat, seperti misalnya benzoyl peroxide. Nah, tapi ini infonya masih 50-50 nih. Jadi benzoyl peroxide ini masih gonjang-ganjing. Ada beberapa sumber yang bilang bahwa dia cukup aman karena untuk diserap ke dalam tubuh itu kadarnya kurang dari 5%. Jadi istilahnya tidak cukup membahayakan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa benzoyl peroxide ini sebaiknya tidak digunakan nih pada saat hamil gitu. Jadi masih dalam abu-abu ya, nggak hitam banget, nggak putih banget gitu. Jadi ada beberapa sumber yang masih pro dan kontra. Nah, ada lagi bahan aktif yang boleh dipakai, kayak contohnya antibiotik itu juga ada antibiotik yang boleh, ada antibiotik yang tidak boleh gitu. Jadi seperti contoh ya, antibiotik clindamycin ini masih boleh digunakan ya. Tapi sekali lagi sebaiknya tanya dulu nih ke dokter, karena kan antibiotik itu ada dosisnya, ada cara pemakaiannya ya kan gitu. Tadi dokter juga Tadi dokter juga sempat cerita sebenarnya setiap orang ini hormonnya berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin dulunya jerawatan, pas hamil tidak jerawatan, atau mungkin sebaliknya. Ini termasuk juga berbeda nggak, dok, pada saat mengandung anak pertama, kedua, ketiga? Akan berubah lagi kah? Ada kemungkinan. Jadi karena jujur saya belum pernah hamil ya, jadi nggak kita doakan cepat secara langsung ini. Tapi dari secara teori ya, secara teori medis, kemudian dari pengalaman teman-teman yang sudah mengalami, itu memang ada kondisi berbeda nih. Dari kehamilan pertama, kehamilan kedua, kehamilan tiga, ini tidak melulu sama. Jadi bisa ada perbedaan. Oke. Tadi ada yang nanya, tapi sudah menghilang, tapi saya ingat pertanyaannya. Jadi dia ini pada saat hamil, jerawatan udah pakai obat jerawat yang memang diperbolehkan untuk oleh dokternya, tapi nggak ada perubahan. Kalau menurut dokter, cari yang cocok atau mungkin disabarin aja deh sampai anak yang ngelahirin nanti juga berubah atau seperti apa? Nah, yang mesti saya tahu dulu sudah berapa lama nih makainya. Kalau memang kayak baru beberapa hari, baru beberapa minggu, mungkin cuma baru sebulan, itu dipakai dulu secara konsisten. Karena memang kalau untuk jerawat ini nggak bisa kayak klik langsung hilang gitu jerawatnya ya. Jadi butuh konsisten dan harus sabar. Apalagi kan kita ada faktor dari dalam ya, ada faktor dari dalam tubuh. Jadi ini agak susah gitu. Jadi memang butuh waktu. Kalau jerawat yang pada umumnya aja itu kita treat 3 bulan baru memberikan perubahan biasanya. Oke.
3 Ya. bulan, mama yang sabar. Dok, tadi kan dokter itu bahasnya tentang pencegahan stretch mark. Sebenarnya pada saat sudah muncul stretch mark pada ibu hamil, bisa hilang nggak sih dok? Atau mungkin cuma bisanya tersamarkan? Atau bisa sebenarnya hilang? Oke. Nah, kalau sudah muncul, sebenarnya stretch mark ini sendiri juga ada dua ya. Ada yang masih kayak kalau baru muncul itu berwarna kayak kemerahan, ya. Mm-mm. Kalau sudah semakin lama, dia akan kayak berubah jadi agak coklat hitam gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau apa namanya yang baru muncul itu dia ada kemungkinan untuk bisa at least lebih terlihat pulih gitu ya. Tapi kalau yang sudah dalam tanda kutip kalau orang Jawa bilangnya kasep ya udah terlanjur ya itu Telat. udah nggak bisa. Kalau kita mau hilangkan total itu ya nggak bisa gitu. Biasanya yang kita bisa bantu adalah membuat at least terlihat lebih samar ya. Itu pun Samar. samarnya pun nggak bisa yang seperti menyamarkan apa namanya warna, karena kan kalau stretch mark itu juga berbicara tekstur ya, tekstur kulit yang dia tertarik, karena stretch mark itu kan terbentuk karena tarikan kulit pada waktu perut ini atau bagian-bagian tubuh lain seperti maaf bokong, kemudian Yap. paha, kemudian lengan ya, itu mengalami peningkatan berat badan, peningkatan massa, apakah itu massa lemak ataupun massa otot ya. Jadi pada saat dia meregang, kulit ini juga meregang kan, mengikuti di dalamnya ya. Nah, ada suatu kondisi di mana kulit ini tidak mampu mengimbangi nih peregangan atau pertambahannya. Jadi dia menjadi rusak, ketarik, yaitu ada yang bersifat permanen. Kalau kulitnya bisa dijaga ya, lembab, kandungan airnya tercukupi, ini masih ada kemungkinan dia bisa kembali tidak timbul gitu ya, stretch mark yang permanen. Tapi kalau kulit ini kering, nggak pernah diberikan pelembab, nggak dijaga, ya apa kabar? Ini kan seperti kalau wah dari kresek ya. Jadi kalau teman-teman di rumah ada kresek, ya coba kreseknya diambil, terus kreseknya ditarik. Nah, pasti nanti bakal keluar tuh guratan putih-putih, ya kan? Yap. Nah, sama seperti itu. Jadi kulit kalau ditarik, kalau tidak diberikan nutrisi yang baik, apalagi kelembapannya kurang, ya bisa menjadi seperti itu. Oke, tadi dokter sempat menyebutkan beberapa bagian lipatan di dalam tubuh kita. Dok, saya jadi merhatiin sebenarnya di dalam lipatan-lipatan ini, yang saya penasaran, kenapa ya kadang-kadang ada yang warnanya itu tiba-tiba menghitam? Ini berbicara umum atau berbicara ibu hamil? Ibu hamil deh, ibu hamil, karena kita temanya adalah ibu hamil. Biasanya pada saat hamil, lipatan-lipatan ini semakin menghitam, dok. Oke. Jadi kita berbicara dulu, sebelum hamil itu daerah lipatan juga pasti cenderung lebih hitam ya kan? Benar, benar. Nah, karena daerah lipatan itu adalah tempat di mana kulit ini berlipat. Nah, kemudian juga sering terjadi gesekan dalam tanda kutip sini. Contohnya kayak di daerah ketiak, kayak biasanya bergesekan dengan baju, lengan yang bajunya yang ketat, kemudian gesekan dengan kalau dicukur, apalagi bisa cukur, deodoran. Kalau daerah selangkangan kan juga biasanya bergesekan dengan underwear ya, pakaian dalam. Nah, jadi di mana pada saat terjadi gesekan yang berulang-ulang itu akan menimbulkan juga trauma atau suatu kondisi di mana kulit itu luka gitu dan akhirnya berubah menjadi lebih hitam. Ataupun karena berlipat ya, karena dia tempat yang berlipat-lipat seperti ini, siku ini kan berlipat ya. Ya, benar. Nah, ini hitam. Jadi cenderung, nah kalau saya stretch, dia terlihat putih nih, nggak ada hitam ya kan? Sama aja nih sama warna sekitarnya. Tapi pada saat saya gini loh, kelihatan lebih gelap kan? Benar. Nah, karena dia berupa lipatan-lipatan nih. Kulit yang melipat-lipat. Jadi tergantung tempatnya dulu di mana. Dan karena di situ ada gesekan apa enggak, apakah lipatan, berupa kulit yang melipat-lipat gitu ya. Tapi kalau karena kondisi yang tadi, pada saat dia hamil, dia mengandung dan menyusui, karena kan memang ada hormon-hormon yang menjadi berubah. Salah satu contohnya seperti estrogen, hormon progesteron, terus ada lagi namanya hormon melanosis stimulating hormone, MSH. Nah, kita singkat aja menjadi MSH. Nah, hormon MSH ini dia akan merangsang
sel melanosit, namanya sel melanosit yang ada di kulit kita nih. Jadi sel melanosit ini berfungsi atau tujuannya adalah untuk memproduksi warna coklat. Oke. Nah, jadi pada waktu hamil, dia produksinya biasanya kebanyakan lebih tinggi daripada biasanya. Jadi kulit kita pun biasanya akan terlihat seperti lebih coklat. Apalagi di daerah lipatan yang dulunya udah coklat tambah coklat gitu kan. Bener, bener. Itu kenapa kadang-kadang kita ngelihat beberapa ibu hamil, kok kuseman sih? Jangan disebut, Iya, nanti bener. ibu hamilnya sedih.